Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, semoga tetap sehat, tambah sukses, makin berkah dan bahagia. Kali ini kita akan merangkum pelajaran pertama usul fiqh, yaitu pengertian tentang usul fiqh. Itu bisa ditinjau pertama, ditinjau dari dua kata yang membangunnya, bi'tibari mufrodaihi. Usul fikih diambil, ditinjau dari dua kata yang membangunnya, yaitu terdiri dari kata usul dan kata fiqh. Usul adalah jama dari kata aslun. Jama dari aslun artinya mabuniya alaihi goiruhu. Mabuniya alaihi goiruhu. Apa-apa yang dibangun di atasnya yang lainnya. Seperti kita berkata aslus syajarah, asal pohon, itu maksudnya adalah akar sampai kepada batang, yang di batang itu ada dahan-dahan yang menempel. Itu namanya bunia alaihi goiruhu. Seperti kita berkata yang kedua aslul jidar misalnya, asal dari dinding. Itu maksudnya adalah dasar dinding. Maksudnya adalah pondasi dari dinding. Jadi usul itu artinya dasar, artinya pokok, artinya akar. Itu namanya usul, atau juga artinya asas ya. Asas itu dasar. Yang kedua, kata fiqh. Al-fiqhu bimakna al-fahmu. Fikih itu artinya faham. Faham ya. Seperti dalam doa Nabi Musa kepada Firaun ketika menghadapi Firaun ya. Bukan doa Nabi Musa kepada Firaun. Doa Nabi Musa ketika menghadapi Firaun, berdakwah kepada Firaun. Doanya wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ada kata-kata yafqahu qawli. Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, yafqahu qawli, agar mereka Firaun dan kawan-kawan itu bisa memahami ucapanku. Makanya dijadikan doa para dai itu ya. Yang kedua sekarang kata fiqh. Menurut istilah ya, fiqh menurut istilah, yaitu ma'rifatul ahkamis syar'iyyati al-amaliyati bi'adillatiha at-tafsiliyah. Ma'rifatul ahkamis syar'iyyatil amaliyati bi'adillatiha at-tafsiliyah. Secara istilah fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syara yang berhubungan dengan pekerjaan manusia dengan dalil-dalil yang rinci. Saya ulang, fikih menurut istilah adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syara yang berhubungan dengan pekerjaan manusia, kerjaan mukallaf, orang yang dibebani, dengan dalil yang rinci. Itu namanya fiqh. Yang dimaksud dengan ma'rifah apa? Yang dimaksud dengan pengetahuan di sini adalah al-ilmu dan dhannu. Al-ilmu pengetahuan, dhan adalah dugaan kuat, yaitu dugaan 70% ya. Itu namanya dhan, bukan syak, bukan waham. Kan yang di bawah 50% itu disebutnya waham. Kalau 50% itu syak, 50-50. Kalau 70% itu udah tingkatannya dhan, dan kalau 100% itu tingkatannya al-ilmu atau al-ma'rifah.
Itu tingkatan-tingkatan idrok, tingkatan-tingkatan pengetahuan. Kemudian apa yang dimaksud dengan al-ahkam asy-syar'iyyah? Yaitu al-ahkam al-mutalaqqatu minasy-syar'i. Yang dimaksud ahkam asy-syar'iyyah adalah al-ahkam al-mutalaqqatu minasy-syar'i. Hukum-hukum yang diambil dari syariah, dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itu namanya hukum syara'. Yang dimaksud hukum syara' itu bukan termasuk hukum akal, bukan pula hukum adat. Seperti hukum akal berkata bahwa 2 tambah 2 4, atau 5 lebih besar daripada 3, itu kan hukum akal. Kalau ada contoh di sini adalah yang keseluruhan lebih besar daripada yang juz'i, yang sebagian. Annal kulla akbaru minal juz'i, bahwa keseluruhan lebih besar daripada sebagian. Itu hukum akal, bukan hukum syara'. Hukum syara' itu juga bukan hukum adat, seperti orang mengetahui salju turun di malam hari pada musim dingin ketika udara jernih. Pengetahuan orang tentang turun salju di musim dingin di malam hari ketika jernih itu bukan hukum syara' tapi hukum adat. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan amaliyah? Yang dimaksud dengan amaliyah adalah ma la yata'allaqu bil i'tiqad. Sesuatu yang tidak berkaitan dengan i'tiqad, dengan keyakinan. Seperti sholat, zakat, itu kan tidak berkaitan dengan keyakinan. Itu masalah amal, masalah perbuatan. Wudu itu kan amaliyah, itu amaliyah. Itu hukum syara' berkaitan dengan amaliyah. Itu makna dari amal atau amaliyah. Kemudian terakhir, apa yang dimaksud dengan bi'adillatiha at-tafsiliyah, dengan dalil-dalil yang rinci itu apa maksudnya? Yaitu dengan dalil-dalil fikih yang disertai dengan masalah-masalah fikih yang rinci. Maksudnya bukan usul. Kalau usul itu sesuatu membahas yang global, membahas yang ijmaliyah. Kalau fikih dalilnya rinci, kalau usul ijmal. Demikian itu di halaman kelima, mudah-mudahan memberi kejelasan. Insya Allah ketemu dengan tinjauan yang kedua, akan ditinjau dari sisi penamaan ilmu usul fikih. Jadi kita baru yang pertama ya, ditinjau dari 2 kata yang membangun kata usul fikih itu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.